Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Jadi kali ini saya akan membahas tentang delik aduan dalam hukum pidana. Jadi di dalam hukum pidana itu ada banyak macam delik. Ada delik pelanggaran, ada delik kejahatan, ada delik umum, delik khusus, ada delik formil, delik material, ada delik culpa, ada delik dolus, ada delik berkualifikasi, ada delik berdiri sendiri, ada delik sederhana, ada delik biasa dan lain-lain, termasuk ada delik aduan. Jadi sebelum kita membahas tentang delik aduan, kita harus tahu dulu apa arti dari delik secara umum. Jadi delik secara umum itu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Jadi sebenarnya definisi dari delik ini terlalu luas. Tidak pada satu definisi saja, tapi banyak macam definisi dari berbagai pakar hukum. Tapi dari satu pakar hukum ke pakar hukum yang lain itu punya definisinya yang hampir bersamaan. Jadi sebenarnya delik itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Oke, jadi sekarang kita mau ke delik aduan. Jadi delik aduan itu adalah delik yang baru dapat dituntut apabila ada aduan atau laporan dari orang yang merasa dirugikan atau korban yang merasa dirugikan. Jadi selain itu, delik aduan ini bersifatnya pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan atau laporan dari pihak atau orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan ini merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Jadi di dalam ilmu hukum pidana itu, delik aduan itu ada dua macam. Ada delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Nah, apa itu delik aduan absolut? Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan itu hanyalah sifat perbuatan saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan itu. Oleh karena itu, delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan atau on speed bar. Contohnya, A dan B adalah suami istri. Terus B ini melakukan perzinahan dengan C dan D. Nah, dalam aduan atau laporan oleh A sebagai istrinya B kepada pihak kepolisian, itu A tidak hanya melaporkan B saja, tapi C dan D juga harus ikut serta untuk dilaporkan. Karena perbuatan ini tidak dapat dipisahkan, jadi orang yang terlibat dalam kejahatan perzinahan tersebut harus dilaporkan semua. Berarti A harus juga melaporkan C dan D. Selain B, dia harus melaporkan C dan D yang terlibat dalam perzinahan itu. Jadi dalam delik aduan absolut ini, kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, terus pasal-pasal apa saja yang masuk di dalam delik aduan? Jadi pasal-pasal yang masuk di dalam delik aduan itu adalah pasal perzinahan, itu 284 KUHP. Terus ada pasal 287 KUHP, itu persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita di bawah umur 15 tahun yang belum waktunya untuk kawin. Terus ada pasal tentang pencabulan, itu pasal 293 sampai 294 KUHP. Terus ada pasal penghinaan, itu pasal 310 sampai 319. Terus ada pasal penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia, itu pasal 320 sampai 321 KUHP. Terus ada perbuatan membuka rahasia, itu pasal 322 sampai 323 KUHP. Terus melarikan wanita, pasal 332 KUHP. Tentang pengancaman terhadap kebebasan individu, itu pasal 335 ayat 1 butir 2 KUHP. Terus ada delik pers, itu pasal 485 KUHP.
Tadi delik aduan absolut, sekarang delik aduan relatif. Jadi sebenarnya delik aduan relatif ini adalah delik biasa, tapi karena ada hubungan istimewa kekeluargaan antara korban dan pelaku, maka ini diubah masuk ke dalam delik aduan relatif yang dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau korban. Dalam delik ini yang diadukan hanyalah orangnya saja, bukan perbuatan. Beda dengan delik aduan absolut. Kalau delik aduan absolut itu orang dan perbuatannya merupakan satu kesatuan yang harus dilaporkan. Tapi kalau di dalam delik aduan relatif, yang dilaporkan hanyalah orangnya saja. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa delik aduan relatif ini adalah delik yang dapat dipisahkan atau split bar. Nah, contohnya adalah A adalah orang tuanya B, B adalah anaknya, dan C adalah keponakannya. B dan C bekerjasama untuk mencuri uang di lemari A. Dalam perkara ini, jika A hanya mengadukan C saja, maka C sajalah yang dituntut, sedangkan B tidak. Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa delik aduan relatif ini seolah-olah bisa memilih siapa yang ingin diadukan ke polisi. A karena orang tua B, maka ia tidak ingin anaknya B terkena hukuman pidana. Dia hanya memilih C untuk diadukan karena dengan pertimbangan bahwa C bukanlah anaknya. Namun jika kita bandingkan dengan contoh kasus pada delik aduan absolut, dalam kasus persinan itu, walau si A hanya kesal dengan salah satu pelaku persinan itu, ia tidak bisa hanya mengadukan satu orang saja. Bagaimana konsekuensinya? Pihak lain yang terlibat juga dianggap sebagai pelaku. Ada macam-macam delik aduan relatif yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut. Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Terus pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga. Terus pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. Pasal 39 KUHP tentang penipuan dalam keluarga. Pasal 411 KUHP tentang perusakan barang dalam keluarga. Nah, itu perbedaannya. Jadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif punya perbedaan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa di dalam delik aduan absolut tidak bisa dilaporkan satu orang saja. Siapapun yang terlibat dalam kasus itu harus dilaporkan juga, ikut serta dilaporkan juga. Nah, beda dengan delik aduan relatif, di mana yang dilaporkan hanya orang saja, bukan perbuatan. Jadi terserah pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan, dia mau melaporkan siapa. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, menggunakan bahasa saya yang mudah dan singkat biar mudah dipahami dan dimengerti. Bila ada komentar dari teman-teman, silakan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.